selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Buruh lepas dan warga rusak kantor pabrik perkebunan kelapa sawit. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menangkap ratusan kilogram ganja yang dibawa oleh seorang polisi aktif. Di balik rasanya yang melegenda, ternyata nasi kapau masih diolah dengan cara tradisional. Ratusan warga dan buruh pekerja harian lepas di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Darmasraya melakukan pengrusakan kantor pabrik dan rumah para direksi perusahaan pada hari Senin. Aksi mereka diawali dengan memasang segel di pintu masuk kantor. Petugas keamanan pabrik yang ada waktu itu tidak sanggup menghalanginya karena kalah jumlah dengan pengunjuk rasa. Usai menyegel, mereka juga merusak fasilitas yang ada di kantor dan rumah dinas direksi perkebunan. Kursi, meja, dan peralatan kantor dijungkir balikan. Komputer dibanting ke lantai. Lemari-lemari dirobohkan, surat-surat dan kertas-kertas perusahaan dibuang. Bahkan pot bunga pun mereka hancurkan. Aksi ini dipicu kebencian buruh terhadap pimpinan perusahaan yang dianggap arogan, karena tuntutan mereka agar upah dinaikkan tidak pernah digubris. Pihak perusahaan berupaya melakukan negosiasi, namun batal dilakukan. Pengunjuk rasa pun geram dengan pembatalan sepihak dan akhirnya melakukan aksi anarkis. Para pengunjuk rasa ini berasal dari dua nagari, yaitu Nagari Lubuk Besar dan Nagari Alahan Nantigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Darmasraya. Aksi massa dipicu karena pembatalan negosiasi secara sepihak. Saya dari masyarakat dan pekerja dari Batu Kangkung. Ini peralatan kantor, ya, Bapak tengok sendiri, peralatan kantor semua. Terus perumahan Pak JM dan Pak Manajer di KBS. Kalau di sini satu office, dua perumahan JM, dua perumahan JM sama perumahan manajer estate dan tower jaringan. Untuk mengusut dan mencari dalang dari aksi itu, tim gabungan Polres Darmasraya melakukan olah tempat kejadian peristiwa dan menyegel fasilitas perusahaan yang dirusak. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan menindaklanjuti daripada kejadian tersebut, kami bersama tim identifikasi daripada Polres Darmasraya telah melaksanakan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Nanti akan melaksanakan penyelidikan apa permasalahan yang sebenarnya terjadi bekerjasama dengan Satreskrim Polres Darmasraya. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus pengrusakan ini untuk mengungkap otak pelakunya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Hujan disertai angin kencang yang melanda Kota Padang pada Selasa malam, mengakibatkan pohon pelindung tumbang dan menimpa sebuah truk kontainer di kawasan Ganting, pusat Kota Padang. Pohon pelindung dengan panjang 20 meter dan berdiameter 70 cm, serta berjenis pohon pantai, menyebabkan kerusakan pada bagian kap bagian atas mobil truk yang sedang terparkir. Tim BPBD Padang dan relawan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi material pohon dengan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gergaji mesin. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, petugas berhasil mengevakuasi pohon tumbang dan arus lalu lintas secara perlahan berangsur normal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun selama tim mengevakuasi pohon itu,
arus lalu lintas menjadi terganggu. Terkait dengan informasi pohon tumbang terjadi pukul 19 WIB waktu Indonesia Barat menimpa satu mobil truk. Alhamdulillah tidak ada korban. Pelaksanaan pekerjaan bersekitar kurang lebih setengah jam oleh pihak BPBD, Damkar, dan KSB dan pihak-pihak organisasi yang lain. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, karena menurut analisa BMKG, cuaca ekstrim masih terus terjadi di Padang hingga akhir minggu ini. Kondisi ini diperparah karena sebagian besar pohon pelindung di Padang berusia tua dan lapuk, sehingga bisa tumbang sewaktu-waktu. Alfi melaporkan dari Padang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati. Pasca pemekaran nagari di Pasaman Barat, dari 19 menjadi 90 nagari, berdampak terhadap jumlah anggota Badan Musyawarah atau Bamus Nagari. Jumlah anggota Bamus membengkak menjadi 460 orang, dari sebelumnya 114 orang. Sebagai konsekuensinya, anggaran dana desa di Pasaman Barat juga ikut naik. Dari 32 miliar rupiah per tahun, naik menjadi 94 miliar per tahun. Sehingga perlu adanya pengawasan penggunaan anggaran dari Bamus di setiap nagari. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Barat dalam acara Halal Bihalal Bamus se-Pasaman Barat di Pohon Seribu, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Pasaman Barat pada Selasa siang. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai dasar hukum pemekaran Bamus Nagari. Selama ini kami cuma nagari hanya 19 nagari, sekarang sudah menjadi 90 nagari. Tentunya kami banyak yang belum kenal. Maka hari ini kami hubungan bersilaturahmi sama teman dan sekaligus membina dan menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mana bahwa Bamus itu betul-betul diperkuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Kita tahu bersama bahwa Pasaman Barat ini luas sekali, terbentang dari utara ke selatan. Ada lagi daerah-daerah kita yang masih terpencil, yang belum sampai kendaraan roda 4. Mari kita buat bersama, membangun bersama untuk masyarakat berkembang. Ada dana desa hari ini yang selama ini 32 miliar, sekarang sudah menjadi 94 miliar. Ini perlu dikawal bersama-sama, dimanfaatkan secara bersama-sama untuk kepentingan masyarakat. Bupati Pasaman Barat berharap agar Bamus bisa mengawasi dan membangun nagari bersama pemerintah nagari, karena masih banyaknya wilayah terpencil di daerah yang dipimpinnya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga Kecamatan Tanjung Mutiara Agam dihebohkan dengan penemuan jenazah laki-laki di areal perkebunan kelapa sawit pada Senin malam. Kondisinya sangat mengenaskan. Beberapa bagian tubuhnya hilang dan dirusak pelaku. Jenazah diketahui bernama Ali Warman, yang berprofesi sebagai tenaga pengaman, yang bekerja di Koperasi Unit Desa Plasma Sawit di daerah Tiku 5. Polisi yang mengetahui informasi itu langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian peristiwa. Setelah itu, jenazah dibawa ke RSUD Agam. Polisi yang mengetahui informasi itu langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian peristiwa. Setelah itu, jenazah dibawa ke RSUD Agam. Namun karena kondisinya, pihak RSUD tidak mampu untuk melakukan otopsi. Maka jenazah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan otopsi. Hal ini dilakukan setelah keluarga korban menyetujui tindakan otopsi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematiannya. Selanjutnya kami bersama-sama dengan
Satreskrim Polres Agam mendatangi TKP dan melakukan olah TKP di tempat kejadian, dan kami temukan mayat seorang laki-laki yang identitasnya bernama Ali Warman, berusia sekitar 55 tahun, alamat Jalan Masar, Negari, Lima Dorong, Kecamatan Tanjung Mutiara. Hasil penyelidikan sementara, polisi belum berani mengungkap penyebab kematian korban. Petugas masih menunggu hasil otopsinya. Safatul Ulum melaporkan dari Agam.